Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam keterbatasan kita, Allah menunjukkan kuasa-Nya yang tak terbatas lewat kehidupan yang Dia berikan kepada kita semua hari ini. Tentunya ada sukacita hidup yang Ia anugerahkan sebagai rahmat ilahi di tengah kehidupan kita saat ini. Sukacita hidup yang Ia anugerahkan bagi kita semua juga menjadi bagian kehidupan dari Saudari Sandi Elizabeth Kramer Sekpel 1, Nyonya Clara Atika Putri Sekpel 4, Nyonya Sri Utami Muhadi Sekpel 5, dan Penatua Suyanto Sekpel 6. Selamat bersukacita dalam rahmat ilahi seiring dengan anugerah pertambahan usia yang Ia berikan. Ada kekuatan, ada kesehatan, dan sukacita bersama dengan kaum keluarga. Saudara-saudara sekalian, kita akan duduk diam di seputar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan ya Tuhan Yesus. Mampukan kami memahaminya dengan baik dan benar, dan tuntun kami dalam kerendahan hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 7 ayat 40 sampai 43 yang menyatakan, kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku roh korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan binatang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Kristus Yesus, mendidik memang tidak mendadak. Apa yang Allah buat untuk Israel sebagai wujud didikan kasih-Nya kepada mereka tidak ditanggapi dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh Stefanus. Secara gamblang Stefanus katakan, Allah telah berbuat banyak bagi Israel, namun mereka tidak tahu berterima kasih, malah berbalik menyembah lembu emas dan Baal. Oleh karena itu, Allah menempatkan mereka di tanah pembuangan Babel. Bagai kacang yang lupa akan kulitnya, itulah kehadiran Israel. Tuhan telah berbuat banyak bagi umat-Nya. Dari budak hadir sebagai bangsa pilihan. Dari yang terpinggirkan jadi kesayangan Tuhan. Rahmat ilahi mengalir dalam kehidupan mereka siang dan malam. Namun, air susu dibalas dengan air tuba. Perenungan firman-Nya mengantar kita dalam sebuah pembelajaran iman. Mata terbuka menandakan hidup jadi anugerah yang Dia berikan. Namun ada baiknya firman-Nya juga tertanam baik dalam kehidupan kita. Agar tapak-tapak perjuangan hidup di hari ini syarat dengan pujian hormat bagi nama-Nya yang sudah menempatkan kita sebagai pribadi dan keluarga yang terberkati dalam kasih dan kuasa-Nya.
Saudara-saudara, lupa diri dan tahu diri itu beda. Bedanya adalah tahu diri itu ditunjukkan dengan bersyukur kepadanya, sang sumber berkat hidup ini. Sedangkan pribadi yang lupa diri adalah mereka yang berkubang hidup dengan keakuan, kedagingan, serta hidup meninggalkan Dia, sang sumber pengandali hidup kita. Patutkah itu kita lakukan kepadanya? Jangan, karena hidup dalam kendali diri binasa. Tempatkan Dia sebagai yang utama, karena hidup kita ada dalam kendali Sang Ilahi. Selamat menabur cinta kasih Tuhan dalam tiap aktivitas di sepanjang hari ini. Yakinlah, Tuhan kan menopang kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh memberkati kami. Kembali dalam kerendahan hati kami mau mengakui Engkau hebat dan Engkau dahsyat dalam hidup kami. Karena Engkau tidak terbatas dan kuasa-Mu nyata dalam keseharian kami. Hari ini kehidupan kembali menjadi milik kami. Dan kami imani sebagaimana kemarin Engkau telah memberkati kami, maka hari ini berkat-Mu juga akan nyata. Berkat itu juga yang akan menopang kami untuk melanjutkan kehidupan di hari baru yang Tuhan berikan. Pakai kami sebagai alat di dalam tangan-Mu, agar kehidupan ini menjadi berkat bagi sekeliling. Dan hari ini pun hidup kami semakin baik dari hari kemarin. Kami semakin taat dan kami semakin setia kepadamu, karena Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Ajar kami juga ya Tuhan, untuk bersyukur dalam segala perkara. Walau hidup kami hari ini, kami harus berjuang, karena situasi pandemi belum berujung. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami yang berharap di dalam nama-Mu. Dalam kasih Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.